Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran tematik jilid 4G. Kali ini kita akan belajar dalam muatan IPS. Kita akan coba mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti kita semua dapat mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kakak soleh semuanya, Madinah pada masa Rasulullah adalah sebuah kota yang majemuk, terdiri dari beberapa suku dengan segala kebiasaannya. Tapi hebatnya Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk saling menghargai meskipun berbeda-beda sukunya atau bahkan berbeda bangsanya. Ini bisa dilihat bagaimana ketika seorang Salman yang berasal dari Persia mengajukan pendapat, bagaimana kalau kita mendirikan parit saja, parit yang besar untuk mencegah pasukan musuh datang. Nah, Nabi dengan senang hati, dengan terbuka menerima pendapat Salman, sehingga perang tersebut lebih dikenal dengan perang Khandaq, artinya perang parit. Kakak soleh semuanya, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kakak-kakak soleh semuanya, dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa sesungguhnya kita terlahir di dunia ini dengan potensi dan kemampuan masing-masing yang berbeda, sampai bahkan untuk yang terlahir dengan kembar identik pun. Perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi, ibarat sebuah bangunan yasuddu ba'duhum ba'do. Ada satu yang jadi bata, ada yang satu jadi pasir, ada satu jadi semen, ada satu jadi kayu. Semua itu bermanfaat bila bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan sosial yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia lebih hebat dan lebih kuat. Kakak-kakak soleh semuanya, keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam suatu hal. Keberagaman yang terjadi di Indonesia ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Karena perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Keberagaman yang terjadi di Indonesia ini meliputi keragaman suku bangsa, budaya, agama, dan sosial ekonomi. Meski Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, tetapi memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Demikian juga kakak soleh semuanya, umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Meski memiliki bahasa daerah atau bahasa negara masing-masing, namun Allah telah memberikan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab. Dalam beberapa bahasa daerah biasanya terdapat tingkatan bahasa. Ada bahasa yang digunakan untuk orang tua atau yang lebih dihormati, ada bahasa untuk sesama, ada juga bahasa pergaulan. Indahnya keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara di luar aliran kepercayaan, yaitu ada agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itu kakak soleh semuanya yang bisa disampaikan tentang keberagaman suku bangsa, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.